Lo pasti udah lihat statementnya Ryo Kintaro yang belakangan ini lagi rame banget dibahas di mana-mana. Banyak yang langsung gas macem-macem, kayak misalnya, ini bocah ngomong apaan sih gitu. Mana ada sih perintis yang hidupnya enak. Udah gitu ada juga yang ngomong gini, belum ngapa-ngapain udah so tau soal bisnis. Tapi coba deh tarik napas dulu. Gue ajak lo lihat ini dari perspektif yang jauh lebih dalam. Karena kalau misalnya lo kenal sedikit aja siapa Ryo Kintaro, lo kan tahu dia ini bukan cuma anak kemarin sore yang asal bacot. Dari umur 7 tahun, Ryo Kintaro ini udah mulai terjun ke dunia bisnis. Bahkan hadiah ulang tahun dari orang tuanya aja itu dikasih bisnis beneran. Dan kayak kebanyakan pebisnis yang lain, memang di awal-awal bisnis dia akan merasakan bangkrut. Tapi bukannya berhenti, justru dia melakukan pivot. Nah, sekarang dia masuk ke dunia konten, bangun audiens, dan hasilin penghasilan ratusan juta hingga miliaran rupiah dari situ. Hari ini, dia udah buka bisnis lagi, dan jauh lebih serius. Jadi, kalau lo denger Ryu ngomongin soal bisnis keluarga, privilege, dan perjuangan, ya menurut gue itu bukan sekedar omongan bocah, tapi suara dari seseorang yang udah pernah jatuh bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Apakah semua pada yang relate? Belum tentu. Karena jelas, hidupnya jauh lebih disupport, lebih terstruktur dibanding kebanyakan orang di luar sana. Tapi justru karena itulah penting buat kita obrolin di sini. Gue percaya, jadi perintis itu emang seru, karena lo bener-bener ngerasain mulai dari nol, dari luka yang lo alamin sendiri, dan dari jatuh sendiri. Tapi kalau lo lahir dari keluarga yang udah berjuang keras dari awal, dan nggak perlu bikin lo mulai dari nol, kenapa lo harus mulai dari nol lagi? Kenapa lo harus maksa untuk ngerasain susah? Cuma biar kelihatan berjuang doang? Ibaratnya gini, kalau orang tua lo dulu ke sekolah naik sepeda, dan sekarang lo udah bisa naik mobil ke sekolah, terus sekarang lo minta diantar naik sepeda, biar kelihatan susah juga, biar vibe sesama, itu bukan perjuangan, itu namanya lo cari susah. Fun fact-nya, 95% perusahaan di Indonesia itu adalah bisnis keluarga. Dan 70% dari itu selalu gagal ke generasi kedua. Dan ternyata cuma 13% yang bisa lanjut ke generasi ketiga. Jadi pewaris itu bukan jaminan sukses. Privilege itu emang bukain pintu. Tapi yang jalan bisnisnya, ya lo sendiri. Harus lo sendiri yang jalan juga kan? Di sisi lain, di Indonesia juga jumlah entrepreneur baru sekitar 3,6% yang aktif. Sementara idealnya jumlah entrepreneur itu harusnya minimal 10%. Meskipun itu di negara maju. Artinya, jadi perintis pun juga nggak gampang. Karena masih langka dan masih banyak tantangannya. Buat lo yang lagi merintis, terus explore, nikmatin jatuh bangunnya, ya karena dari situ lo akan nemuin value dan experience lo sendiri supaya jauh lebih matang. Tapi buat lo yang pewaris, lo nggak perlu ngerasa bersalah karena lo punya privilege. Yang penting lo tahu cara manfaatin privilege itu untuk bisa tumbuh dan berdampak. Karena bisnis itu bukan cuma soal siapa yang bawa, siapa yang ngerjain, bukan soal perintisnya, bukan soal pewarisnya, tapi nilai apa yang dibawa, seberapa besar dampaknya, dan sekuat apa integritasnya. Jadi sekarang gue tanya balik lagi, lo tim perintis atau lo tim pewaris? Gak penting! Selama lo ngerti, yang paling berharga itu adalah manfaatnya, bukan namanya. Gue Akbar Ars, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk share kalau video ini relate. Gue berharap relate banget, karena gue sangat menyayangkan masih banyak yang relaktan menjadi pewaris, dan selalu malu menjadi pewaris, padahal beda nilainya. Sampai jumpa di video berikutnya.